Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Kisman Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, dimanapun berada. Saat ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Duvada Jagannadam. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berfokus pada seorang anak kecil yang bernama Duvada Jagannadam. Keluarganya memiliki sebuah usaha catering yang bernama Anapuram. Saat itu ayahnya Sudramayam sedang antri mengambil bayaran catering. Namun ia hanya dibayar 5.000 yang seharusnya dibayar 20.000. Sudramayam mengatakan ya sudah 10.000 saja karena bahan pokok sangat mahal. Bukannya dapat tambahan uang, Sudramayam malah dapat tabokan. Kejadian itu dilihat oleh Jagannadam. Sejak saat itu, Jagannadam sangat membenci kezaliman. Ia mengingat pesan kakeknya. Scene pun berganti. Ia pergi mengantarkan kakaknya ke sekolah. Setelah sampai Jagannadam berbalik pergi. Namun ia lupa pulpen kakaknya ada padanya. Saat ia berbalik, Jagannadam melihat kakaknya digoda oleh dua orang pemuda. Jagannadam mengingat pesan kakeknya, berbuat baik tidak harus orang lain melihat kebaikan kita. Jagannadam menumpahkan tinta pulpen dan mengusapkan ke wajahnya. Ia pun menghajar dua pemuda tersebut. Karena kejadian itu Jagannadam dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Jagannadam dipakaikan kalung rudraksa. Selama ia memakai kalung itu Jagannadam tidak boleh memukul orang. Sambil mengambil tangan Jagannadam dan meletakkan di kepala ayahnya dan bersumpah apabila Jagannadam melepaskan kalung itu ayahnya akan mati. Jagannadam pergi dengan ayahnya ke pasar. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Orang-orang pun berlari. Jagannadam bersembunyi dan melihat seorang polisi terkena tembakan. Tetangga Jagannadam mengajaknya pulang. Namun kalung rudraksa miliknya tersangkut dan terlepas dari lehernya. Jagannadam berpikir berarti ia bisa memukul orang tersebut. Ia berlari ke arah preman tersebut dan mengambil senjata dan menembak mereka. Melihat hal itu bos preman tersebut melempari Jagannadam dengan uang, berharap ia tak dibunuh. Namun Jagannadam tidak memperdulikannya dan melepaskan tembakan. Akhirnya Jagannadam dibawa ke kantor polisi dan Purosotam menginterogasinya. Di kantor polisi ia melihat ada seseorang ditangkap atas kasus pemerkosaan. Jagannadam terus memperhatikannya. Jagannadam menembaknya. Setelah menembak orang tersebut ia meletakkan pistolnya dan berkata, Duvada Jagannadam. Purosotam marah karena Jagannadam tidak bisa mengendalikan emosinya. Purosotam bertanya, mengapa kau menembaknya? Aku tidak tahan melihat kejahatan. Setiap kejahatan seperti itu mati adalah hukumannya. Jagannadam berkata, jika kita melindungi keadilan maka keadilan akan melindungi kita. Purosotam kagum terhadap Jagannadam. Sejak saat itu mereka bekerja sama dan menyebutnya DJ. Tahun pun berganti. Saat ini Jagannadam sudah dewasa. Purosotam menghubungi DJ dan mengajaknya ketemuan. Purosotam dan DJ bertemu di stasiun kereta api Hyderabad. Purosotam mengatakan kepada DJ untuk membunuh anak buah Tilo Marset, seorang kontraktor besar namun pengedar narkoba. Anak buah Tilo Marset sering mencegoki narkoba kepada wanita dan telah membunuh 3 orang anggota polisi. Purosotam mengatakan untuk memperingati Tilo Marset. Meminta DJ untuk membunuh anak buahnya.
Namun DJ tidak tertarik. DJ lebih tertarik kepada Tilo Marset, agar masalahnya selesai. Keesokan harinya, DJ bersama temannya pergi menemui Tilo Marset. Perkelahian pun terjadi. Dengan mudahnya DJ mengalahkan mereka semua. Bukan hanya Tilo Marset, semua mafia yang dilaporkan Purosotam dihabisinya. Scene pun berganti. Ia adalah Royala Naidu, penipu kelas kakap. Modusnya ialah investasi. Membangun hunian yang bernama Royala Naidu, seorang pemilik perusahaan Agro Diamond. Di tempat lain Jaganadam dan keluarga mempersiapkan pesta pernikahan Vigneswara. Puja, Mahili dan teman-temannya merencanakan untuk mempertemukan Mahili dan calon suaminya, sebab Mahili belum pernah melihat calon suaminya. Mereka sepakat janjian di kolam renang dan Puja yang berpura-pura menjadi Mahili. Karena ada larangan, calon pengantin tidak bisa bertemu. Akhirnya Jaganadam yang menggantikan Vignes. Di kolam renang Jaganadam tertegun melihat tubuh seksi Puja. Puja mendekati Jaganadam namun ia berbalik dan memarahi Puja agar mengenakan pakaian yang sopan. Vigneswara melihat dari kejauhan, begitu pula dengan Mahili. Mereka berdua saling mengakui kalau merekalah calon pengantin sesungguhnya. Vigneswara pun memberikan nomor telepon, dan pada malam hari, Mahili menghubungi Vigneswara dan mengajak ketemuan. Namun Jaganadam melihat hal itu, dan memarahi Vigneswara. Puja yang melihat hal itu, mendekati Jaganadam, dekat dan sangat dekat. Jaganadam berkata apabila masih bertahan selama semenit maka ia akan keringat panas dingin. Jaganadam mengajak Vigneswara pergi. Puja penasaran pada Jaganadam dan berencana akan menggodanya. Keesokan harinya, Puja datang dan mulai dengan aksinya. Puja berteriak-teriak tidak sopan dan bertanya siapa yang membuat kopi yang ia minum. Jaganadam pun mengaku kalau ia yang membuatnya. Puja menjatuhkan gelas kopinya, mendekati Jaganadam dan mencium Jaganadam di depan umum. Sambil mengatakan inilah ucapan terima kasih atas kopi yang enak, Jaganadam jatuh cinta terhadap Puja. Acara pernikahan pun telah selesai. Terlihat wajah paman Jaganadam sangat sedih. Pamannya kaget melihat uang yang banyak di dalam tasnya. Ia berterima kasih kepada Jaganadam. Adegan berpindah. Jaganadam pergi menemui Puja sambil membawa bunga. Namun sahabat Puja mengatakan bagaimana mungkin Puja akan menikah dengan Jaganadam yang hanya seorang juru masak. Puja mengatakan kalau semua itu hanya lelucon belaka. Ia pun berlalu pergi. Namun Jaganadam menghentikan Puja dan berkata kalau tak suka tak apa tapi jangan menghina profesiku. Suatu hari kau akan datang dengan membawa cinta di hatimu. Ingatlah ucapanku ini. Selanjutnya Jaganadam pulang dengan mengendarai Vespanya. Ia melihat mobil ambulans di rumah pamannya. Ternyata pamannya telah meninggal. Sebelum meninggal pamannya menulis surat untuk Jaganadam. Dalam isi suratnya mengatakan bahwa ia pergi ke Hyderabad untuk melunasi pembayaran tanah. Ia menghabiskan uangnya untuk diinvestasikan di perusahaan Agro Diamond. Namun ternyata perusahaan itu adalah penipu. Terlebih lagi anak-anaknya terus menyalahkannya. Ia tak tahan dengan tekanan dan terpaksa pergi ke rel kereta api untuk bunuh diri. Jaganadam pergi ke Purosotam dan mengatakan semua itu. Ia tak mau lagi ada korban lainnya. Ia bertanya siapa pemilik Agro Diamond.
Purosotam pun berkata bahwa direktur utamanya adalah Stephen Prakas, sedangkan CEO-nya Samer Chandra sudah ditangkap. Purosotam berkata bahwa esok ia akan diadili. Kemungkinan besar Samer Chandra akan dibunuh, karena kalau sampai ia mengatakan yang sebenarnya perusahaan Agro Diamond harus mengembalikan uang yang totalnya 9.000 crores atau setara dengan 90 miliar, DJ pergi memburu Stephen Prakas. DJ menyuruh Stephen Prakas untuk menghentikan penembakan terhadap Samer Chandra. Kalau tidak ia akan menembak kepala Stephen Prakas. Stephen Prakas menelpon anak buahnya untuk tidak menembak Samer Chandra. Purosotam pun menelepon DJ dan menyuruh melepaskan Stephen Prakas agar Stephen Prakas mengembalikan uang masyarakat. Mendengar kegagalan Stephen Prakas, Royal Naidu marah besar dan menabok Stephen Prakas karena harus mengembalikan uang 9.000 crores. Adegan berpindah. Terlihat menteri bertemu dengan Royal Naidu. Menteri meminta bantuan agar ia menjadi ketua menteri. Royal Naidu setuju, asalkan menikahkan kedua anak mereka. Menteri bertemu anaknya Puja dan menjodohkan dengan putra Royal Naidu. Puja setuju dengan perjodohan itu, dan mereka pun bertemu di Abu Dhabi. Puja kagum melihat merek yang digunakannya, dari jas yang mahal, jam tangan, sampai mobil mewah yang ia gunakan. Mereka pun pergi berbelanja. Selesai berbelanja, Puja dan Candi beristirahat di kedai kopi terbesar di Abu Dhabi. Awalnya Puja terkesan, namun selang beberapa saat Puja mulai risih melihat kelakuan Candi yang berbicara sendiri dan mengatakan bahwa ia berbicara dengan ibunya yang sudah mati. Saat Candi pergi ke toilet, Puja melihat gelang tangannya. Ia pun teringat akan Jaganadam. Wajah Jaganadam selalu terbayang dalam pikirannya, sampai-sampai orang lain pun dilihatnya sebagai Jaganadam. Puja pun kembali ke India. Setibanya di rumah, ia protes pada ayahnya, karena sudah menjodohkan dengan orang gila. Puja mengatakan bahwa orang yang ia cintai adalah Jaganadam. Menteri pun mengatakan hal itu kepada Royal Naidu. Ia pun menyuruh Stephen membunuh Jaganadam. Perkelahian pun terjadi, namun sayangnya Jaganadam menghajar anak buah Stephen. Stephen kaget melihat Jaganadam yang tidak lain adalah DJ. Ia pun berlari karena ketakutan. Jaganadam yang melihat Stephen, ia pun mengejarnya. Jaganadam pun berhasil menangkapnya. Stephen menelpon Royal Naidu dan berbicara dengan Jaganadam. Jaganadam berkata bahwa ia adalah DJ dan sudah menahan Stephen Prakas. Royal Naidu kaget. Ia menyuruh membunuh Jaganadam, tapi kenapa bertemu DJ? Berita tertangkapnya Stephen Prakas menyebar. Masyarakat berbondong-bondong pergi ke rumah menteri, protes agar mengembalikan uang mereka. Di dalam rumah, Puja mendesak ayahnya untuk menikahkannya dengan Jaganadam. Kalau tidak, ia akan menentukan sendiri tanggal pernikahannya. Puja pergi ke rumah Jaganadam. Di jalan, Puja melihat Jaganadam berboncengan dengan seseorang wanita. Puja cemburu dan bertanya kepada Jaganadam, siapa wanita tadi? Jaganadam berkata bahwa ia adalah calon istrinya. Puja berkata bahwa ia telah jatuh cinta kepada Jaganadam. Tiba-tiba Mahili datang menggunakan bajai, sedangkan Vigneswara naik bajai lain. Mahili menjelaskan pokok permasalahan mereka kepada Jaganadam. Setelah tahu masalahnya, Jaganadam menjelaskan kepada orang tua Vigneswara biarkan mereka menentukan nasib mereka. Tiba-tiba Katu datang dan bertanya siapa yang membuat kopi ini. Puja yang cemburu berkata bahwa aku akan menikah dengannya.
Katu berkata kalau mau menikah, menikah sana, jangan mencampuri urusanku. Puja pun mengetahui kebohongan Jaganadam. Akhirnya pernikahan Puja dan Jaganadam akan ditentukan. Royala Naidu menyamar menjadi pengawal menteri. Di situ ia melihat siapa sebenarnya Jaganadam yang tidak lain adalah DJ. Singkat cerita, Jaganadam duduk dengan keluarganya. Tiba-tiba kakaknya masuk dengan wajah ketakutan. Ia mengatakan ada segerombolan preman yang bertanya tentang Stephen Prakas. Vigneswara pun digantung oleh anak buah Royala Naidu yang menanyakan tentang Stephen Prakas. Untung saja Jaganadam tiba dan menolong Vigneswara dan membawanya ke rumah sakit. Keluarga Jaganadam diteror dan diancam oleh anak buah Royala Naidu agar Jaganadam melepaskan Stephen Prakas. Namun DJ tidak takut akan hal itu. Demi menjaga keamanan keluarganya, ia menyuruh ayah dan keluarganya keluar kota. Anak buah Royala Naidu datang ke rumah Jaganadam dan memukulinya. Masyarakat ingin membantunya namun Jaganadam melarangnya. Ia dipukuli terus-menerus. Mereka menelpon Royala Naidu dan mengatakan bahwa ia bukanlah DJ. Namun Royala Naidu mengatakan ia adalah DJ. Jaganadam pun dibawa untuk diinterogasi. Ia dipukuli sampai babak belur. Namun ia tidak membalasnya. Jaganadam berkata, pukullah sepuas kalian, tapi tolong katakan siapa tuan kalian. Setiap kali dipukuli ia selalu bertanya siapa nama tuan kalian. Tapi mereka tidak memberitahukannya. Mereka menelpon Royala Naidu dan mengatakan bahwa ia bukan DJ. Royala Naidu yakin kalau ia adalah DJ. Dan menyuruh mereka untuk membunuhnya. Sebelum mereka membunuhnya, Jaganadam meminta untuk melepaskan kalung rudraksa miliknya. Saat kalung rudraksa terlepas, ia langsung memukuli mereka. Dengan mudahnya ia menghabisi mereka satu persatu. Sambil membunuh ia bertanya siapa nama tuan kalian. Namun tetap tak ada yang mau menjawabnya, dan tersisa pemimpinnya. Ia ketakutan saat melihat Jaganadam akan membunuhnya. Ia pun mengatakan nama tuannya. Tapi sayang pisau sudah menusuk jantungnya. Setelah mengetahui siapa dalang sebenarnya, DJ pun menemui Stephen Prakas dan mengatakan kalau ia sudah tidak berguna lagi dan menembak kaki Stephen Prakas. DJ bertanya di mana uang 90 miliar itu disembunyikan. Stephen Prakas berkata bahwa ia tidak tahu. Ia mengatakan yang mengelola keuangan adalah putra Royala Naidu. Mengetahui hal itu, Jaganadam melakukan rencana. Ia bertemu dengan Puja dan bertanya tentang identitas Avinas. DJ pun pergi ke Abu Dhabi. DJ bertemu dengan Avinas. Ia mengaku sebagai desainer. DJ mengikuti gaya Avinas. Bahwa ia berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal 25 tahun lalu. Tiba-tiba Avinas menerima telepon dan harus bertemu seorang di lantai atas. DJ mengikuti Avinas dan menguping pembicaraan Avinas. Mereka menyobek selembar uang dolar sebagai kunci mengambil uang 90 miliar tersebut. Mereka akan bertemu di kafe Madinah, India. Avinas berangkat ke India. Ia langsung menemui ayahnya. Terlihat Purosotam telah menjadi sandera Royala Naidu. Avinas teringat akan jaket yang berisi sobekan uang dolar yang dipegang DJ. Di tempat lain DJ mengambil uang 90 miliar itu dan datang dengan mobil box. Merasa ditipu, Avinas menghajar DJ. Perkelahian pun terjadi tapi Avinas bukanlah lawan DJ. Avinas kaget melihat uang yang ada di mobil box. DJ menjelaskan bahwa ayahnya menyuruh mengambil uang itu atas permintaan ibu Avinas.
Royal Naidu mengatakan DJ datang untuk membebaskan Purosotam tapi DJ mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya. Royal Naidu menyuruh Avinas menembak Purosotam. Tiba-tiba DJ berbicara dengan ayahnya dan mengatakan bahwa ibu Avinas menangis melihatnya akan membunuh orang tak bersalah, dan membiarkan pembunuh ibunya. Avinas bertanya siapa yang membunuh ibunya. DJ berkata yang membunuh ibunya adalah ayahnya sendiri. Avinas menembak ayahnya. DJ mengambil pistol dan menembak Royal Naidu. Avinas bahagia melihat ayahnya meninggal dan bertemu dengan ibunya. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa beri saran dan masukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.